Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube KJASP Official. Nah, kalau kalian adalah pebisnis atau lagi merintis usaha, pasti kenaikan PPN jadi salah satu isu yang bikin pusing kan? Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12%. Keputusan ini menuai protes berbagai pihak. Lantas, bisakah PPN 12% dibatalkan di pemerintahan Presiden Prabowo? Tenang aja, kali ini kita bakal bahas gimana caranya menghadapi kenaikan PPN dari sisi keuangan supaya bisnis tetap berjalan dengan lancar, untung masih aman dan pelanggan juga nggak kabur. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kenali dampak kenaikan PPN pada bisnismu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi. Coba deh kalian cek beban biaya. Misalnya, harga bahan baku naik gara-gara PPN yang lebih tinggi. Hitung tuh seberapa besar kenaikan itu mempengaruhi pengeluaran. Lalu produk yang terkena imbas itu apa aja? Produk apa yang biaya produksinya jadi mahal? Barang dengan harga premium biasanya lebih terasa kenaikannya. Nah, setelah tahu mana yang kena dampak paling besar, kalian jadi lebih siap untuk ambil keputusan. Jangan sampai kenaikan PPN bikin kalian kaget pas akhir bulan ya. Yang kedua, jangan naikkan harga sembarangan. Kenaikan PPN ini memang membuat biaya produksi naik ya teman-teman. Tapi, kalau harga langsung dinaikkan, pelanggan bisa kabur. Jadi, ini dia solusinya ya. Bisa naikkan harga secara bertahap. Jangan buru-buru. Misalnya, kenaikan harga 5-10% dulu, sambil lihat tuh reaksi pelanggan seperti apa. Selanjutnya bisa bikin promo atau paket hemat. Contohnya kalau kalian jual makanan, tawarkan paket hemat seperti beli 3 gratis 1 tuh. Dengan begitu, pelanggan itu akan merasa tetap untung meskipun harganya naik. Kemudian bisa juga melakukan komunikasi yang jelas. Jangan lupa kasih tahu pelanggan kenapa harga naik. Jelaskan secara sederhana, misalnya, kami ingin tetap menjaga kualitas produk meskipun biaya operasional naik karena PPN. Bisa juga kayak gitu. Dan kunci utama adalah bikin pelanggan merasa dipahami. Kalau mereka tahu alasannya, biasanya mereka bisa lebih menerima tuh. Yang ketiga, efisiensi operasional itu wajib ya teman-teman. Kadang kita terlalu fokus jualan sampai lupa ada pengeluaran yang sebenarnya nggak perlu. Coba cek apa yang bisa dipangkas, misalnya biaya iklan yang kurang efektif atau mungkin langganan software yang jarang dipakai. Lalu bisa menggunakan teknologi. Ini nih zaman teknologi. Jadi manfaatkan alat seperti software akuntansi buat mengelola keuangan. Selain hemat waktu, lebih rapi juga buat catatan pajaknya ya teman-teman. Kalau operasional sudah lebih efisien, kenaikan PPN nggak akan terlalu terasa berat. Yang keempat, kelola arus kas dengan ketat. Dalam situasi yang kayak gini, arus kas atau cash flow adalah nyawa bisnis kalian. Tipsnya bisa dengan mempercepat pemasukan. Kalau jualan secara kredit, coba kasih insentif supaya pelanggan mau bayar lebih cepat. Contohnya, misalnya diskon 5% kalau lunas dalam 7 hari. Kemudian bisa atur pengeluaran. Jangan belanja bahan baku dalam jumlah yang besar, kecuali benar-benar perlu ya teman-teman. Fokus sama pengeluaran yang mendukung penjualan dulu. Bisa juga teman-teman untuk memperhatikan dana darurat. Kalau bisnis kalian ini punya tabungan, jangan dihabiskan semua. Sisihkan buat jaga-jaga kalau ada hal yang tidak terduga. Dengan arus kas yang sehat, bisnis kalian ini akan lebih siap menghadapi berbagai perubahan. Yang kelima, maksimalkan kredit pajak. Kalian tahu nggak sih, kalau PPN yang dibayar sebenarnya itu bisa jadi kredit pajak loh. Artinya, pajak yang sudah kalian bayar ini bisa mengurangi kewajiban pajak. Tapi syaratnya adalah catatan pajak harus rapi. Misalnya, teman-teman bisa simpan semua faktur pajak dengan baik. Jangan sampai ada yang hilang. Kemudian bisa juga kalau misalnya masih bingung, konsultasikan ke konsultan pajak. Kalau bingung dan nggak ada salahnya kan pakai jasa konsultan pajak, mereka bisa juga kok bantu kalian mengoptimalkan perhitungan pajak. Ini penting banget karena penghematan pajak berarti tambahan keuntungan buat bisnis kalian. Yang keenam, ubah strategi bisnis. Kenaikan PPN juga bisa menjadi momen buat evaluasi ulang ya untuk model bisnis kalian teman-teman. Coba pikirkan, produk dengan margin yang tinggi, fokus penjualan produk atau layanan yang marginnya lebih besar. Ini bisa menutupi biaya yang naik. Kemudian teman-teman bisa melakukan negosiasi dengan supplier. Kalau supplier lama nggak bisa kasih harga yang kompetitif, cari supplier baru yang lebih murah tapi tetap berkualitas. Intinya, bisnis kalian ini harus fleksibel dengan cepat dan beradaptasi ya. Kemudian yang ketujuh, gunakan insentif dari pemerintah. Pemerintah ini biasanya memberikan insentif untuk membantu pelaku usaha menghadapi perubahan seperti kenaikan pajak. Jadi rajin-rajinlah cari tahu ya teman-teman, apakah ada program bantuan, subsidi atau insentif lain yang bisa dimanfaatkan.
Yang ke-8, fokus pada pelanggan. Ingat, pelanggan adalah sumber pendapatan utama, jadi kalian harus tetap menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Caranya bisa tingkatkan kualitas, misalnya kalau kalian jual makanan, pastikan rasanya tetap enak dan porsinya nggak berkurang. Kemudian bisa tentang program loyalitas, berikan diskon atau reward khusus buat pelanggan setia. Mereka pasti lebih senang tuh kalau merasa dihargai. Yang terakhir, konsultasi dengan ahli keuangan. Kalau masih bingung, nggak ada salahnya cari bantuan profesional ya. Misalnya, kalian bisa berkonsultasi dengan kami, Kantor Jasa Akuntan PT Akuntan Sinergi Profesional ya. Kami melayani berbagai jasa, yaitu jasa akuntansi, jasa manajemen, jasa perpajakan, pengembangan sistem informasi, in-house maupun public training. Jadi teman-teman, kenaikan PPN memang tantangan, tapi bukan berarti bisnis kalian harus berhenti berkembang. Dengan strategi yang tepat, kalian bisa tetap menjaga keuntungan, memuaskan pelanggan, dan menjalankan bisnis dengan lancar. Kalau ada tips lain atau pengalaman menarik soal kenaikan PPN, yuk share di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dapatkan tips bisnis lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam sehat dan salam growth mindset.